Pada video kali ini kita akan belajar mengenai VOC, atau Verenigde Oost-Indische Company, yang dikenal juga sebagai perusahaan Hindia Timur Belanda. Tujuan kedatangan orang-orang Eropa ke dunia timur, antara lain untuk mendapatkan keuntungan dan kekayaan. Tujuan ini boleh dikatakan dapat dicapai, setelah mereka menemukan rempah-rempah di Kepulauan Nusantara. Berita tentang keuntungan yang melimpah berkat perdagangan rempah-rempah itu menyebar luas. Dengan demikian semakin banyak orang-orang Eropa yang tertarik pergi ke Nusantara. Mereka saling berinteraksi dan bersaing dalam meraup keuntungan berdagang. Para pedagang Portugis bersaing dengan para pedagang Belanda, Spanyol, Inggris, dan lainnya. Persaingan ini tidak hanya terjadi antar negara, tetapi juga antar kelompok atau kongsi dagang, bahkan dengan pedagang dari satu bangsa pun mereka saling bersaing. Oleh karena itu, untuk memperkuat posisinya di dunia timur, masing-masing kongsi dagang dari suatu negara membentuk persekutuan dagang bersama. Persaingan yang ketat juga terjadi di antara perusahaan dagang Belanda, di mana setiap perusahaan berusaha untuk memenangkan kelompoknya demi meraih keuntungan yang lebih besar. Kenyataan ini mendapat perhatian khusus dari pihak pemerintah dan parlemen Belanda, sebab persaingan antar kongsi Belanda juga akan merugikan kerajaan Belanda sendiri. Oleh karena itu, pada tahun 1602, pemerintah Belanda mengeluarkan sebuah piagam yang menggabungkan semua perusahaan dagang Belanda yang beroperasi di Asia, menjadi satu perusahaan tunggal yang bernama VOC. Adapun tujuan pembentukannya, antara lain, untuk menghindari persaingan yang tidak sehat antara sesama kelompok, atau kongsi pedagang Belanda yang telah ada, dan memperkuat kedudukan Belanda dalam menghadapi persaingan dengan para pedagang negara lain. VOC dipimpin oleh sebuah dewan yang beranggotakan 17 orang, sehingga disebut Dewan 17. Mereka terdiri dari 8 perwakilan kota pelabuhan dagang di Belanda. Markas besar dewan ini berkedudukan di Amsterdam. Dalam menjalankan tugasnya, VOC memiliki beberapa kewenangan dan hak-hak sebagai berikut. Melakukan monopoli perdagangan di wilayah antara Tanjung Harapan sampai Selat Magelhaens, termasuk Nusantara, membentuk angkatan perang sendiri, melakukan peperangan, mengadakan perjanjian dengan raja setempat, mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri, mengangkat pegawai sendiri, serta memerintah di negeri jajahan. Sebagai sebuah perusahaan dagang, hak dan kewenangan yang dimiliki menunjukkan bahwa VOC memiliki keistimewaan dan kewenangan yang sangat luas. VOC sebagai kongsi dagang bagaikan negara dalam negara. Dengan memiliki hak untuk membentuk angkatan perang sendiri dan boleh melakukan peperangan, maka VOC cenderung ekspansif. Kedatangan VOC di Indonesia dan awal pendudukan. Mengawali ekspansinya tahun 1605, VOC telah berhasil mengusir Portugis dari Ambon. Benteng pertahanan Portugis di Ambon diduduki tentara VOC, benteng itu kemudian diberi nama Benteng Victoria. Pada awal pertumbuhannya sampai tahun 1610, Dewan 17, secara langsung harus menjalankan tugas-tugas, dan menyelesaikan berbagai urusan VOC, termasuk urusan ekspansi untuk perluasan wilayah monopoli. Dapat kamu bayangkan, Dewan 17, yang berkedudukan di Amsterdam, Belanda mengurus wilayah yang ada di Kepulauan Nusantara. Sudah barang tentu, Dewan 17, tidak dapat menjalankan tugas sehari-hari secara cepat dan efektif. Sementara itu persaingan dan permusuhan dengan bangsa-bangsa lain juga semakin keras. Berangkat dari permasalahan ini maka pada tahun 1610 diciptakan jabatan baru dalam organisasi VOC, yakni jabatan Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal merupakan jabatan tertinggi yang bertugas mengendalikan kekuasaan di negeri jajahan VOC. Di samping itu juga dibentuk Dewan Hindia, yang bertugas memberi nasihat dan mengawasi kepemimpinan Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal VOC yang pertama adalah Peter Booth yang bertugas dari tahun 1610 sampai 1614. Sebagai Gubernur Jenderal yang pertama, Peter Booth mulai menata organisasi kongsi dagang ini sebaik-baiknya, agar harapan mendapatkan monopoli perdagangan di Hindia Timur dapat diwujudkan. Peter Booth pertama kali mendirikan pos perdagangan di Banten pada tahun 1610. Pada tahun itu juga, Peter Booth meninggalkan Banten dan berhasil memasuki Jayakarta. Penguasa Jayakarta waktu itu, Pangeran Wijayakrama sangat terbuka dalam hal perdagangan. Pedagang dari mana saja bebas berdagang, di samping dari Nusantara juga dari luar seperti dari Portugis,
Inggris, Gujarat, India, Persia, Arab, termasuk juga Belanda. Dengan demikian, Jayakarta dengan pelabuhannya Sunda Kelapa menjadi kota dagang yang sangat ramai. Pada tahun 1611, Peter Booth berhasil mengadakan perjanjian dengan penguasa Jayakarta, guna pembelian sebidang tanah seluas 50 kali 50 fadem, 1 fadem sama dengan 182 cm, yang berlokasi di sebelah timur Muara Ciliwung. Tanah inilah yang menjadi cikal bakal hunian dan daerah kekuasaan VOC di Tanah Jawa, dan menjadi cikal bakal kota Batavia, yang sekarang dikenal sebagai Jakarta. Di lokasi ini kemudian didirikan bangunan batu berlantai 2, sebagai tempat tinggal, kantor dan sekaligus gudang. Peter Booth juga berhasil mengadakan perjanjian, dan menanamkan pengaruhnya di Maluku dan berhasil mendirikan pos perdagangan di Ambon. Monopoli perdagangan VOC mendapat perlawanan dari para penguasa lokal. Perlawanan dilakukan, antara lain oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo, Sultan Ageng Tirtayasa, dan Sultan Hasanuddin. Sultan Agung Hanyokrokusumo dari Mataram menyerang Batavia sebanyak 2 kali. Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten melawan monopoli VOC, termasuk juga Sultan Hasanuddin penguasa Goa Talo yang menentang monopoli VOC di Sulawesi Selatan. Pada abad ke-17 hingga awal abad ke-18, VOC mengalami puncak kejayaan. Penguasa dan kerajaan-kerajaan lokal berhasil diungguli. Kerajaan-kerajaan itu sudah menjadi bawahan dan pelayan kepentingan VOC. Jalur perdagangan yang dikendalikan VOC, menyebar luas membentang dari Amsterdam, Tanjung Harapan, India sampai Irian, Papua. Pada tahun 1749, terjadi perubahan yang mendasar dalam lembaga kepengurusan VOC. Pada tanggal 27 Maret 1749, Parlemen Belanda mengeluarkan undang-undang yang menetapkan bahwa Raja Willem IV sebagai penguasa tertinggi VOC. Raja juga menjadi panglima tertinggi tentara VOC. Dengan demikian, VOC berada di bawah kekuasaan raja. Pengurus VOC mulai akrab dengan pemerintah Belanda. Kepentingan pemegang saham menjadi terabaikan. Pengurus tidak lagi berpikir memajukan usaha perdagangannya, tetapi berpikir untuk memperkaya diri. VOC sebagai kongsi dagang swasta, keuntungannya semakin merosot. Bahkan tercatat pada tahun 1673, VOC tidak mampu membayar dividen. Kas VOC juga merosot tajam karena serangkaian perang yang telah dilakukan VOC, dan beban hutang pun tidak terelakkan. Pada tahun 1799, VOC resmi dibubarkan dan seluruh aset serta wilayah yang dikuasainya diambil alih oleh pemerintah Belanda, dan menjadi bagian dari Hindia Belanda. Kekuasaan Belanda atas Indonesia kemudian diteruskan melalui pemerintahan kolonial Belanda, yang berlangsung hingga Indonesia merdeka pada tahun 1945. Terima kasih sudah menonton video ini, nantikan video-video selanjutnya dari Dunia IPS.